Pernahkah Sobat Vidivisi mengalami ingin buang air kecil di malam hari pada saat tidur, tapi jika buang air kecil terus-menerus di malam hari lebih dari 7-8 kali, harus hati-hati, karena bisa jadi itu salah satu gejala nokturia. Nokturia merupakan istilah medis yang merujuk pada seseorang yang kerap buang air kecil berlebih di malam hari. Nah, Sobat Vidivisi waspada ya. Untuk mengetahui penyebab dan gejalanya, Prof. Harina Era Harjo, spesialis urologi, akan menjelaskan tentang penyakit ini. Nah, dokter, apa definisi nokturia? Nokturia atau sering kencing di malam hari adalah berapa kali seseorang terbangun dari tidurnya. Jadi harus tidur dulu nih, kemudian berapa kali terbangun untuk berkemih dalam periode tidur utamanya. Di mana periode tidur utamanya biasanya pada seseorang itu adalah di malam hari. Apa penyebab dari nokturia? Penyebab dari nokturia ini sangat bermacam-macam. Bisa disebabkan karena saluran kemihnya sendiri, seperti contohnya adalah pembesaran prostat, kemudian ada overaktivitas dari kandung kemih. Tapi penyebab-penyebab lain di luar kandung kemih itu juga sangat banyak. Sebagai contohnya kelainan di jantung, kemudian ada kelainan di ginjal, ada kelainan diabetes, yaitu penyakit gula darah yang sangat tinggi. Kemudian juga bisa disebabkan karena gangguan tidur dan mengorok. Bagaimana gejala nokturia? Nokturia adalah pasiennya biasanya mengeluh tidurnya itu tidak puas ya, jadi tidak terganggu terus karena setiap kali tidur bisa 1 sampai ada yang 7 kali bangun untuk berkemih. Jadi selalu merasa bahwa tidurnya kurang, kemudian pagi harinya merasa badannya tidak enak dan produktivitas kerja juga menurun. Apa saja faktor resiko nokturia? Faktor risikonya pertama adalah tadi jenis kelamin laki-laki memang kalau sudah terjadi pembesaran prostat atau CA prostat memang cenderung untuk mudah terjadinya nokturia. Kemudian ada overaktivitas dari kandung kemih yang bisa juga disebabkan karena kebiasaan. Jadi misalnya pada malam hari cenderung untuk minum lebih banyak menjelang tidur karena berpendapat bahwa selama tidur takut kekurangan cairan. Tetapi sebenarnya minum itu lebih banyak dikonsentrasikan di pagi dan siang hari sehingga malam harinya tidak membuat terbangun untuk berkemih sehingga mengganggu tidurnya. Kemudian faktor resiko lain adalah tentunya penyakit-penyakit tadi di luar saluran kemih ya yang bisa dicegah seperti contohnya diabetes, penyakit jantung, penyakit gula, darah tinggi itu bisa merupakan hasil dari suatu gaya hidup yang mungkin kurang sehat, makanan kurang sehat dan kurang berolahraga. Bagaimana diagnosis nokturia? Diagnosis nokturia kita melakukan wawancara dengan pasien, jadi berapa kali seseorang itu terbangun untuk berkemih. Normalnya seseorang itu harusnya tidur dari malam sampai pagi tidak terbangun. Jadi kalau sudah terbangun 1 kali, sebenarnya sudah digolongkan dalam nokturia 1 kali. Tetapi sebenarnya dari penelitian, nokturia yang mengganggu itu adalah 2 kali atau lebih. Nah selain itu juga kita minta pasiennya untuk mengisi yang namanya catatan harian berkemih. Ini penting karena kita harus membedakan jenis nokturia yang disebabkan karena produksi urin malamnya banyak atau produksi malamnya normal tetapi frekuensinya saja yang meningkat. Karena ini nanti akan berpengaruh pada terapinya. Bagaimana pengobatan nokturia? Nokturia diobati sesuai dengan penyebabnya sendiri. Tadi ada penyebab karena saluran kemih, ada penyebab di luar saluran kemih. Jadi setelah kita melakukan evaluasi sebenarnya apa sih penyebab dari nokturia ini, kita akan terapi sesuai dengan penyebabnya. Misalnya tadi kalau tensinya tinggi, kita tentunya akan mencoba menurunkan tensi. Gula darah tinggi, kita akan menurunkan gula darahnya. Kalau ada masalah di prostat, kita bisa lakukan terapi untuk prostatnya dan juga untuk overaktivitas dari kandung kemih. Tetapi mungkin terapi yang dilakukan bisa juga sederhana seperti terapi perilaku, yaitu mengatur minum. Jadi kadang-kadang minum yang malam hari terlalu banyak kita bisa kurangi. Juga jenis yang diminum, kadang-kadang malam hari itu terlalu banyak minum kopi, minum teh yang banyak mengandung kafein, itu juga bisa dikurangi dan lebih banyak mengkonsumsi air putih. Bagaimana pencegahan nokturia? Pencegahannya adalah diusahakan agar
Walaupun minum dalam 24 jam itu masih cukup, 2 liter sehari atau 8 gelas, diusahakan di atas jam 6 sore itu konsumsi airnya 20% dari keseluruhan. Kemudian 1 jam sebelum tidur diusahakan agar tidak minum apa-apa lagi. Juga jenis minuman itu penting. Yang paling bagus adalah air putih. Selain itu juga dihindari konsumsi dari makanan yang terlalu asin saat menjelang tidur malam. Itu juga bisa menyebabkan nokturia. Juga makanan yang terlalu manis. Kalau ada kaki bengkak yang bisa disebabkan karena penyakit jantung atau ginjal, mungkin bisa diganjal kakinya. Karena bengkaknya itu saat malam hari bisa menyebabkan air itu diserap lagi ke badan dan dikeluarkan ke urin sehingga menimbulkan nokturia. Sekian pembahasan mengenai nokturia. Saya Profesor Harina Erlianti Raharjo. Sampai jumpa pada tema berikutnya.